Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya pada pagi hari ini. Kita bisa memulai kembali aktivitas kita belajar online atau belajar dalam jaringan. Salat Ustaz salam semoga selalu tercurah kepanjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan umatnya sampai hari kiamat. Anak-anakku kelas 7, bagaimana kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Saya ucapkan selamat bergabung di SMP Bina Azkiyah. Pekan kemarin selama 1 minggu kalian melaksanakan MPLS. Apa MPLS itu? Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah selama 1 minggu. Nah, sudah selesai dan mulai pekan ini sudah beberapa hari kita akan mulai aktif kembali untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bapak belum bisa bertatap muka, tapi setidaknya mesti kenal kalian. Jangan sampai beli kucing dalam karung, ngeong-ngeong tapi kucing gembor dalamnya. Ya. Nah, Bapak akan perkenalkan, kan pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bapak akan kenalkan nama Bapak Yus Kusriandi, diamanatkan untuk mengajar di Bina Azkiyah kelas 7, yaitu materinya atau mapel, tahfidz dan bahasa Sunda. Dalam suasana seperti ini memang kita jenuh, bosan, belajar di rumah, mesti pakai biaya karena perlu kuota, ya. Tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi apa daya, memang keadaan seperti ini bukan di kita saja, bukan di Bina Azkiyah saja, tapi seluruh Indonesia. Sekarang belajar dalam jaringan atau online. Karena satu wabah yang Allah berikan kepada di dunia umumnya yaitu wabah corona, sehingga aktivitas belajar pun tidak bisa bertatap muka, tapi dilaksanakan secara belajar dari rumah. Kita bermunajat, kita berharap mudah-mudahan wabah ini segera selesai, segera Allah angkat dan diganti dengan sedia kala supaya kita bisa bertemu dengan teman-teman. Kalian pun bisa bergabung di sekolah, tentunya kita harapkan. Kemudian Bapak mengajar di Azkiyah untuk kelas 7, yaitu adalah pelajaran tahfidz. Karena keadaannya seperti ini, belajarnya online, untuk tahfidz, maka kalian tugasnya adalah menghafal di rumah. Untuk kelas 7, ya, hafalkan dari surat An-Nas sampai surat Asyam. Jadi minimalnya kalian kelas 7 dalam 1 tahun, minimalnya ini, ya, dari surat An-Nas sampai surat Asyam. Nanti di kelas 8 dilanjutkan ke surat-surat selanjutnya. Dan nanti untuk kelas 9 diharapkan semua sudah hafal juz 30. Bagaimana Pak kalau misalnya saya sudah hafal sampai surat Asam, lanjutkan dengan surat Al-Bab dan seterusnya, itu lebih bagus. Jadi Bapak harapkan mudah-mudahan kelas 7 bisa menghafal sebanyak mungkin. Jadi bukan berarti pelajaran tahfidz tidak belajar, tapi belajar di rumah tetap nanti, sebab nanti kalau suatu saat kita bertemu muka maka akan ada tes dan diharapkan ketika kenaikan kelas kalian sudah hafal minimal surat Asam. Itu untuk pelajaran tahfidz. Yang kedua, Bapak juga diamanahkan untuk mengajar bahasa Sunda untuk kelas 7. Bahasa Sunda, kok saya bukan orang Sunda tapi mesti belajar bahasa Sunda juga? Iya, karena sudah peraturan bahwa di setiap daerah pasti ada bahasa lokal. Nah, karena kita Depok ini masuk kepada
ke Provinsi Jawa Barat, ya, dan bahasa Sunda adalah merupakan bahasa di Jawa Barat, maka ada mulok wajib. Mulok itu apa? Muatan lokal. Jadi bahasa Sunda adalah mulok yang wajib untuk dipelajari. Sama dengan daerah yang lain. Ketika kamu suatu saat ada di Papua, pasti belajar bahasa Papua. Ketika kamu belajarnya di Jawa Tengah, pasti ada belajar Jawa. Nah, ketika di Jawa Barat, maka ada pelajaran bahasa Sunda dan itu wajib diikuti. Meskipun bukan orang Sunda, meskipun orang-orang luar, bahkan sekalipun, maka tetap bahasa Sunda menjadi pelajaran yang wajib diikuti. Untuk bahasa Sunda, ya, untuk bahasa Sunda itu karena memang bahasa yang jarang dipakai untuk orang-orang lain. Tapi setidaknya untuk orang Sunda, maka sering komunikasi dengan bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda bukan berarti obrolan-obrolan seperti kita ngobrol pada umumnya. Sama seperti bahasa Indonesia, ada literaturnya, ya, cuman dialihkan ke bahasa Sunda, ya, seperti ini ada konotatif, ada denotatif dan yang lainnya. Yang jelas untuk bahasa Sunda ikuti dari LKS. Bapak akan memberikan materi sesuai dengan LKS dan ditambah dengan materi-materi yang di luar LKS. Bapak harapkan ketika pelajaran bahasa Sunda, kalau di jadwal semester ini adalah hari Rabu jam 11 untuk kelas 7 bahasa Sunda. Bapak harapkan semua kelas 7 dari kelas 71 sampai seterusnya bisa mengikuti dan jangan lupa untuk absen. Sebab absen nanti akan menentukan nilai dan untuk menentukan kenaikan kelas juga. Ya, Bapak harapkan mudah-mudahan meskipun belajar dalam keadaan seperti ini, ya, keadaannya daring, dalam jaringan atau online, jenuh, bosan, kadang-kadang tidak bersemangat, tapi apa daya, kita mesti melaksanakan semua itu sebab sudah menjadi peraturan dari pemerintah. Maunya kita sih, ya, kita belajar seperti biasa tatap muka. Selama ini kan kita hanya mengenal materinya saja, hanya mengenal guru-guru dari video saja, tanpa bisa bertatap muka. Tapi mudah-mudahan suatu saat secepatnya kita bisa belajar secara bareng-bareng, secara bersama-sama, supaya di samping kita juga memang ada hiburan, ketemu dengan teman-teman, bisa berangkat sekolah, ada refreshing. Nah, kita pun ketika memberikan materi, guru-guru pun memberikan materi, bisa dengan sejelas-jelasnya. Ya. Anak-anakku kelas 7 yang Bapak sayangi, tentunya kita berharap mudah-mudahan meskipun dalam keadaan belajar online, tetap semangat dan tetap mesti ada ilmu yang didapatkan. Khususnya untuk bahasa Sunda, Bapak nanti akan memberikan materi, juga buka di classroom, materinya dibuka di LKS, ya, kecuali kalau misalnya di sana memang tidak ada panduan untuk membuka LKS, artinya pelajaran-pelajarannya diambil dari sumber-sumber lain. Nah, itu yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, salam kenal dari Bapak. Nama saya Pak Yus, tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan ini menjadikan kesemangatan kita untuk lebih belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, sebab kita wajib berikhtiar. Juga jangan sampai kita tinggalkan perintah Allah, terutama sholat yang 5 waktu. Sebaik apapun belajar kita, sesemangat pun belajar kita, tanpa bimbingan, bimbingan dan pertolongan Allah tidak ada artinya. Ya. Jadi kita mesti banyak-banyak beribadah. Yang kedua juga jangan lupa untuk selalu minta doa dan dukungan dari orang tua. Itu saja Bapak sampaikan di perkenalan ini. Untuk materi sekali lagi bisa dilihat di Google Classroom untuk kelas 7 dan nanti di
bantu juga dengan membuka LKS. Jadi untuk tahfidz kelas 7 hafalkan dari surat Anas sampai surat Asyam. Dan nanti ketika tatap muka Bapak akan tes ya, belajar selama 1 semester apa saja yang sudah dihafalkan. Sekian, mudah-mudahan kita tetap bersemangat. Mudah-mudahan juga wabah yang saat ini sedang melanda virus corona segera berlalu dan kita bisa beraktivitas sedia kala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.